Pembantu dari desa, selamatkan keluarga majikan dari santet mematikan. Seperti apa kisah lengkapnya? Simak videonya sampai selesai. Semoga kalian yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin. Sulis lahir dan besar di Desa Jati Anom, sebuah desa yang terletak agak jauh dari jalan utama. Desa itu dikelilingi sawah dan kebun, dengan suasana yang masih sederhana. Kehidupan di sana tidak banyak berubah dari tahun ke tahun. Warganya kebanyakan petani atau buruh tani, termasuk keluarga Sulis. Sejak kecil, Sulis terbiasa hidup seadanya. Ayahnya seorang buruh tani, sedangkan ibunya hanya mengurus rumah. Mereka tidak punya banyak harta, tapi cukup untuk makan sehari-hari. Namun, ada satu hal yang membuat Sulis berbeda dengan anak-anak desa lainnya. Ia sangat dekat dengan kakeknya, seorang lelaki tua yang dikenal orang-orang desa sebagai sosok yang paham doa-doa dan hal-hal gaib. Kakeknya bukan dukun, tapi orang yang paham tentang amalan-amalan untuk menjaga diri. Banyak warga yang kadang datang minta air doa kepadanya jika ada yang sakit atau merasa diganggu makhluk halus. Sulis sering ikut duduk diam di samping kakeknya saat orang-orang datang. Dari situlah ia belajar sedikit-sedikit tentang cara menjaga diri dari hal-hal gaib. Kakeknya sering berkata, "Lis, dunia ini bukan cuma ada manusia, ada makhluk lain yang juga hidup di sekitar kita. Kalau kamu nggak hati-hati, bisa saja mereka ganggu. Jadi harus selalu ingat sama Allah, jangan gampang takut." Sulis mengangguk saja saat itu. Meski masih kecil, ia menyimpan kata-kata itu dalam ingatannya. Setiap kali ada hal aneh di rumah atau di desa, ia teringat nasihat kakeknya. Ketika Sulis beranjak remaja, keadaan keluarga semakin sulit. Hasil sawah tidak menentu, sementara kebutuhan terus bertambah. Sulis akhirnya memutuskan untuk merantau ke kota setelah lulus SMP. Ia tidak melanjutkan sekolah karena orang tuanya tidak sanggup membiayai. Melalui tetangga yang punya kenalan di kota, Sulis mendapat tawaran untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di keluarga Pak Rasman dan Ibu Dewi. Awalnya, Sulis ragu, tapi ibunya menyuruhnya mencoba. "Daripada di desa nggak ada kerjaan, lebih baik kamu kerja di kota. Siapa tahu rezekimu di sana," begitu kata ibunya. Akhirnya Sulis berangkat. Ia masih ingat hari itu, naik bus kecil dari terminal desa menuju kota. Rasa gugup bercampur semangat membuat perjalanannya terasa panjang. Sesampainya di rumah majikan, Sulis disambut cukup baik. Rumah Pak Rasman besar, 2 lantai, dengan pagar tinggi. Rasanya jauh sekali dari rumahnya di desa yang berdinding anyaman bambu. Pak Rasman seorang pengusaha kontraktor yang cukup berhasil, sedangkan istrinya, Ibu Dewi, seorang ibu rumah tangga. Mereka punya seorang anak laki-laki berusia 6 tahun bernama Raffi. Dari awal, Sulis merasa keluarganya ramah. Ibu Dewi banyak memberi arahan pekerjaan, sementara Pak Rasman tidak banyak bicara, lebih sering sibuk dengan urusan kantor. Hari-hari pertama bekerja, Sulis agar canggung. Ia harus menyesuaikan diri dengan peralatan rumah tangga yang modern, seperti mesin cuci, kompor gas, dan lain-lain. Namun Ibu Dewi cukup sabar mengajarinya. Lama-lama Sulis terbiasa. Ia membersihkan rumah, memasak, dan kadang menjaga Raffi jika orang tuanya pergi. Raffi cukup dekat dengan Sulis. Bocah itu sering merengek minta ditemani main, bahkan lebih senang tidur siang dengan Sulis daripada dengan ibunya. Ibu Dewi sempat khawatir, tapi kemudian lega karena Sulis memperlakukan anaknya dengan sabar. Seiring waktu, Sulis merasa betah bekerja di rumah itu. Meskipun jauh dari keluarga, ia diperlakukan cukup baik. Setiap bulan, gajinya dikirim ke orang tuanya di desa. Uang itu sangat membantu untuk kebutuhan keluarganya. Hubungannya dengan majikan juga semakin baik. Ibu Dewi sering mengajaknya bicara, bahkan sesekali membawakan oleh-oleh pakaian. Sulis itu sudah kayak keluarga sendiri. Begitu kata Ibu Dewi suatu hari kepada tetangganya. Sulis mendengar itu dan merasa terharu. Meskipun begitu, Sulis tidak pernah melupakan nasihat kakeknya. Setiap malam sebelum tidur, ia masih rutin membaca doa-doa yang dulu diajarkan. Baginya itu sudah menjadi kebiasaan sejak kecil. Hidup berjalan normal, pekerjaan rumah lancar, hubungan dengan majikan baik, dan tidak ada masalah besar. Kalau ada waktu luang, Sulis suka duduk di teras rumah sambil menulis surat kepada orang tuanya. Ia menceritakan bagaimana kehidupan di kota,
tentang betapa nyamannya rumah majikan dan bagaimana ia bisa makan enak setiap hari. Namun, ada kalanya Sulis merasa rindu dengan suasana desa. Ia kangen mendengar suara jangkrik di malam hari, kangen dengan aroma tanah basah setelah hujan, dan kangen ngobrol dengan tetangga sambil duduk di gardu. Tapi rasa rindunya terobati setiap kali menerima balasan surat dari ibunya yang selalu menuliskan kabar bahwa mereka baik-baik saja. Pak Rasman memang jarang berada di rumah karena sibuk. Tapi ketika ada waktu luang, ia sering duduk di ruang keluarga sambil bercengkrama dengan anak dan istrinya. Dari luar, keluarga itu tampak harmonis, tidak ada tanda-tanda masalah. Sulis bersyukur bisa bekerja di tempat yang aman dan nyaman. Ia sering berpikir, andai aku tetap di desa, mungkin hidupku cuma jadi buruh tani. Tapi sekarang aku bisa bantu orang tua dengan uang hasil kerja di sini. Hari-hari terus berlalu, rutinitas berjalan sama. Bangun pagi, menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, mengantar Raffi sekolah, dan seterusnya. Semuanya tampak biasa saja. Tetapi tanpa disadari, di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang mulai mengintai keluarga Pak Rasman. Sesuatu yang perlahan akan mengubah kehidupan mereka. Hari-hari di rumah Pak Rasman awalnya berjalan normal. Sulis tetap menjalani rutinitasnya, membersihkan rumah, memasak, dan mengurus Raffi. Namun suatu pagi, Ibu Dewi dibuat bingung. Sayur sop yang baru ia masak tadi malam dan disimpan di meja makan, ketika dibuka sudah berbau busuk. Padahal biasanya kalau masakan ditutup rapat, bisa bertahan hingga keesokan harinya. "Lis, kok bisa basi begini ya? Padahal semalam aku tutup rapat," kata Ibu Dewi sambil memandangi panci dengan wajah heran. Sulis ikut mengintip. Bau asam menusuk hidung, bahkan kuah sop berubah warna agak kehitaman. Sulis hanya bisa diam, tidak berani berkomentar banyak. Ia pikir mungkin memang karena lupa dipanaskan. Kejadian itu terulang beberapa kali. Bahkan pernah satu kali ketika Sulis baru saja selesai menggoreng ikan, tiba-tiba daging ikan itu penuh belatung seakan-akan sudah lama busuk. Ibu Dewi menjerit kaget melihatnya. "Astagfirullah Lis, ini baru digoreng kan? Kok bisa ada ulatnya begini?" seru Ibu Dewi dengan wajah pucat. Sulis sendiri ikut merinding. Ia yakin betul ikan itu masih segar saat dibeli tadi pagi di pasar. Tidak mungkin bisa rusak secepat itu. Tapi ia memilih tidak banyak bicara. Hanya ikut membuang makanan itu ke tempat sampah. Sejak itu, dapur rumah terasa aneh. Kadang tercium bau amis meski semua sudah dibersihkan. Kadang juga terdengar suara piring beradu, padahal tidak ada orang di sana. Malam hari gangguan makin terasa. Pernah suatu malam, Sulis yang sedang tidur di kamarnya dikejutkan oleh suara tangisan lirih dari arah dapur. Suaranya jelas terdengar, seperti suara perempuan menangis terseduh-seduh. Sulis memberanikan diri keluar kamar, berjalan pelan menuju dapur. Namun saat sampai di sana, tidak ada siapa-siapa. Dapur gelap dan sepi. Esok paginya, Sulis memberanikan diri bertanya pada Ibu Dewi, "Bu, semalam Ibu dengar suara tangisan nggak dari dapur?" Ibu Dewi memandangnya dengan wajah bingung. "Tangisan? Aku nggak dengar apa-apa, kamu nggak salah dengar Lis." Sulis terdiam. Ia tidak ingin membuat majikannya takut, jadi ia hanya mengangguk dan pura-pura menganggapnya salah dengar. Tapi dalam hatinya, ia yakin suara itu nyata. Di sisi lain, kondisi Pak Rasman juga mulai berubah. Ia sering pulang dengan wajah pucat. Beberapa kali, ia tiba-tiba muntah darah di kamar mandi. Sulis yang kebetulan sedang bersih-bersih lantai, pernah melihat sendiri bagaimana majikannya terduduk lemas sambil memegang perut, lalu keluar darah dari mulutnya. Ibu Dewi panik dan langsung membawa suaminya ke rumah sakit. Hasil pemeriksaan dokter membuat mereka bingung. Dokter bilang tidak ada penyakit serius yang terdeteksi, semua hasil laboratorium normal, tidak ada tanda-tanda kerusakan organ. "Kalau hasilnya normal, kenapa suami saya bisa muntah darah begitu, Dok?" tanya Ibu Dewi dengan wajah cemas. Dokter hanya menggeleng dan menyarankan pemeriksaan lanjutan. Namun meski sudah diperiksa ke beberapa rumah sakit, hasilnya tetap sama, tidak ditemukan penyakit apapun. Kondisi Pak Rasman semakin mengkhawatirkan. Tubuhnya penuh lebam-lebam seperti bekas dipukul, padahal tidak pernah jatuh atau terbentur. Kadang lebam itu muncul di punggung, kadang di lengan, bahkan pernah di wajah. Ibu Dewi semakin stres. Ia bingung harus berbuat apa. Sementara itu bisnis Pak Rasman juga mulai terganggu karena ia sering tidak bisa bekerja. Sulis yang melihat semua kejadian itu ikut prihatin. Ia sering membantu Ibu Dewi merawat Pak Rasman, menyiapkan minuman hangat, atau membersihkan kamar.
Namun, dalam hati kecilnya, ia mulai curiga. Semua kejadian aneh ini tidak wajar. Apalagi setelah mengingat nasihat kakeknya dulu, ia merasa ada kemungkinan keluarga majikannya sedang diganggu oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Malam-malam berikutnya semakin mencekam. Suara tangisan dari dapur makin sering terdengar. Kadang suara itu berubah jadi suara tertawa cekikikan yang membuat bulu kuduk berdiri. Sulis pernah memberanikan diri mengintip dari celah pintu dapur saat suara itu terdengar. Ia melihat bayangan hitam melintas cepat lalu hilang begitu saja. Sulis gemetar, tapi ia tidak berani menceritakan semua detail kepada Ibu Dewi. Ia khawatir dianggap berlebihan. Suatu malam, kejadian lebih parah terjadi. Saat sedang tidur, Sulis terbangun karena mendengar suara langkah kaki di depan kamarnya. Ia mengira mungkin Ibu Dewi, jadi ia membuka pintu pelan-pelan. Tapi yang ia lihat justru membuatnya hampir menjerit. Di ujung lorong rumah, terlihat sosok perempuan berambut panjang, mengenakan baju lusuh, sedang berdiri membelakangi Sulis. Suara tangis lirih terdengar jelas dari arah sosok itu. Sulis matung, tubuhnya kaku, tidak bisa bergerak. Ia hanya menutup pintu perlahan dan berdoa dalam hati sampai akhirnya sosok itu menghilang. Keesokan harinya ia melihat kondisi Pak Rasman semakin parah. Lelaki itu terbaring lemah di kamar, tidak sanggup bangun. Tubuhnya panas dingin dan setiap kali mencoba makan, ia selalu muntah. Ibu Dewi benar-benar kebingungan, wajahnya pucat karena kelelahan merawat suaminya. "Lis, aku nggak ngerti lagi harus gimana. Dokter bilang sehat tapi suamiku makin parah. Apa yang sebenarnya terjadi?" kata Ibu Dewi sambil menahan tangis. Sulis hanya bisa diam. Dalam hatinya, ia sudah punya firasat buruk. Ini bukan penyakit biasa. Semua tanda-tanda yang muncul mengarah pada gangguan gaib. Namun, ia belum berani mengatakan hal itu langsung kepada majikannya. Malamnya, Sulis duduk sendiri di kamarnya, mencoba menenangkan diri. Ia teringat wajah kakeknya, juga nasihat yang pernah ia dengar berulang kali. Kalau ada hal aneh yang tidak bisa dijelaskan, jangan langsung takut. Ingat Allah dan gunakan doa untuk melindungi diri. Saat itu Sulis semakin yakin, keluarga Pak Rasman bukan sekedar sakit atau apes. Ada yang sengaja mengganggu mereka dengan cara gaib, sesuatu yang lebih berbahaya daripada sekedar penyakit biasa. Malam itu, Sulis tidur dengan perasaan tidak tenang. Tubuhnya lelah setelah seharian membantu Ibu Dewi mengurus rumah sambil menjaga Pak Rasman yang semakin lemah. Namun, matanya sulit terpejam. Begitu ia tertidur, sebuah mimpi aneh datang. Dalam mimpinya, Sulis berada di halaman rumah lamanya di Desa Jati Anom. Suasana begitu hening, hanya ada cahaya bulan samar. Dari kejauhan, ia melihat sosok kakeknya yang sudah lama meninggal berdiri sambil menatapnya. Wajah kakeknya tampak serius. "Sulis, dengarkan baik-baik." Suara kakeknya terdengar tegas. "Majikanmu sedang jadi sasaran santet. Ini bukan sakit biasa. Ada orang yang ingin menghabisi keluarganya." Sulis tertegun, tidak bisa bicara. Ia hanya mengangguk. "Kamu harus waspada. Mereka butuh pertolonganmu. Cari tanda-tanda yang ditinggalkan. Jangan takut. Gunakan doa-doa yang pernah kakek ajarkan." Sebelum Sulis sempat bertanya lebih jauh, sosok kakeknya menghilang. Ia langsung terbangun dengan nafas terengah. Tubuhnya berkeringat dingin. Jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari. Sulis menatap ke arah kamar majikannya dengan rasa was-was. Keesokan harinya, Sulis memutuskan mengecek kamar Pak Rasman saat sedang membersihkan tempat tidur. Ketika ia mengangkat bantal, matanya langsung terbelalak. Di bawah bantal, ia menemukan gulungan kain hitam kecil yang baunya busuk menyengat. Sulis berusaha membuka gulungan itu dan ternyata di dalamnya ada paku berkarat dan rambut yang sudah kering. Sulis langsung merinding. Ia tahu betul benda-benda seperti ini sering dipakai dalam santet. Dengan tangan gemetar, ia membungkus kembali benda itu dengan kain dan menyimpannya diam-diam. Ia tidak ingin Ibu Dewi melihat dulu sebelum ia yakin harus berbuat apa. Namun kejadian aneh tidak berhenti di situ. Malam harinya, giliran Ibu Dewi yang mendapat gangguan. Ia terbangun sambil menjerit pelan. Sulis yang tidur di kamar sebelah langsung berlari masuk. Ibu Dewi duduk di ranjang dengan wajah ketakutan, memperlihatkan lengannya yang penuh bekas goresan seperti dicakar kuku panjang. "Aduh Lis, ini kenapa?
Aku tidur biasa saja kok. Tiba-tiba terasa perih, ucap Ibu Dewi dengan suara gemetar. Sulis mencoba menenangkannya sambil mengambil minyak gosok untuk mengurangi rasa sakit. Dalam hati, Sulis semakin yakin kalau semua ini bukan kejadian kebetulan. Ada kekuatan gaib yang sengaja dikirim untuk menyiksa keluarga ini. Pak Rasman semakin lemah, nyaris tidak bisa makan apapun. Tubuhnya kurus dalam hitungan hari. Sementara itu, Ibu Dewi mulai sering melamun dan terlihat pucat karena kurang tidur. Sulis tahu ia tidak bisa tinggal diam. Siang harinya, Sulis memutuskan bicara dengan Ibu Dewi. Ia membawa gulungan kain hitam dan paku yang ditemukannya di bawah bantal Pak Rasman. "Bu, saya mau nunjukin sesuatu. Jangan kaget ya," kata Sulis pelan. Ibu Dewi menatap dengan bingung. Ketika Sulis membuka gulungan itu, wajah Ibu Dewi langsung berubah pucat pasi. "Ya Allah, ini apa, Lis? Dari mana kamu nemu ini?" Jawab Sulis hati-hati. "Saya nemu tadi pagi, Bu. Ada di bawah bantal Bapak." Ibu Dewi langsung menutup mulutnya dengan tangan, matanya berkaca-kaca. "Apa maksudnya ini? Siapa yang berani-beraninya naruh benda kayak gini di rumahku?" Sulis menghela nafas. Ia ragu untuk jujur sepenuhnya. Tapi akhirnya ia berkata, "Bu, benda ini biasanya dipakai buat nyakitin orang lewat cara yang gak kelihatan. Saya curiga ada yang sengaja ngirimin santet ke keluarga Bapak." Ibu Dewi langsung terisak. Ia tidak pernah menyangka hal seperti itu bisa menimpa keluarganya. "Astaga, Lis. Jadi selama ini suamiku sakit karena santet?" "Iya," Sulis mengangguk pelan. Ia tahu kata-kata itu berat didengar, tapi ia tidak bisa menutup-nutupinya lagi. Sejak saat itu, suasana rumah semakin mencekam. Setiap malam selalu ada gangguan. Lampu sering padam sendiri, pintu berderit seolah ada yang membuka, dan suara tangisan dari dapur makin keras. Kadang terdengar seperti orang menggaruk-garuk tembok. Ibu Dewi semakin tidak bisa tidur. Setiap kali mencoba memejamkan mata, ia selalu terbangun dengan bekas goresan baru. Bahkan pernah suatu kali, ia melihat sosok perempuan berambut panjang duduk di ujung ranjang menatapnya. Ibu Dewi langsung berteriak histeris sampai Sulis berlari masuk dan mendapati perempuan itu sudah hilang. Melihat kondisi majikannya, Sulis tidak lagi ragu. Ia yakin betul ada seseorang yang punya dendam besar terhadap keluarga Pak Rasman. Sulis mulai mengingat satu persatu cerita yang pernah ia dengar dari obrolan Pak Rasman di telepon. Sepertinya ada urusan bisnis yang membuat beberapa orang iri dan marah. Dalam hati Sulis berkata, "Ini pasti ulah orang yang sakit hati sama Pak Rasman. Mereka nggak berani secara langsung, jadi pakai cara kotor kayak gini." Setiap kali Sulis membersihkan rumah, ia selalu waspada. Ia mencari apakah masih ada benda-benda aneh lain yang disembunyikan. Dan benar saja, ia menemukan beberapa hal mencurigakan. Tanah kering yang ditaruh di lipatan gorden, serta potongan kain merah di balik lemari. Semua itu semakin menguatkan keyakinannya bahwa rumah majikannya sudah dimasuki energi jahat. Sulis sadar dirinya tidak bisa menghadapi ini sendirian. Ia mulai teringat doa-doa yang diajarkan kakeknya dulu. Malam-malam berikutnya, ia mulai membaca doa sebelum tidur dan membacakan air putih untuk diminumkan kepada Pak Rasman. Walaupun belum banyak perubahan, setidaknya kondisi rumah terasa sedikit lebih tenang ketika doa-doa itu dibacakan. Namun, serangan gaib semakin intens. Pernah suatu malam, suara tangisan berubah jadi teriakan marah. Piring-piring di dapur tiba-tiba jatuh pecah berantakan. Padahal tidak ada angin maupun orang yang menyentuhnya. Ibu Dewi semakin ketakutan dan tidak lagi bisa menyembunyikan rasa paniknya di depan Sulis. "Lis, aku takut banget. Kenapa keluargaku diginiin? Apa salah kami sampai ada yang tega ngirimin santet kayak gini?" ujar Ibu Dewi sambil menangis di ruang tamu. Sulis berusaha menenangkannya. Ia tahu jawabannya tidak sederhana. "Bu, biasanya orang ngelakuin ini karena dendam atau iri. Tapi yang jelas, ada yang mau nyakitin keluarga Bapak. Kita harus hati-hati."
Sulis sendiri mulai merasakan dampaknya. Beberapa kali ia mengalami mimpi buruk yang sama. Sosok perempuan tua berambut kusam mendekatinya sambil membawa paku berkarat. Ia selalu terbangun dengan tubuh gemetar dan keringat dingin. Semakin hari, Sulis yakin pertarungan ini belum mencapai puncaknya. Benda-benda aneh yang ditemukan hanyalah permulaan. Ada kekuatan yang jauh lebih besar sedang berusaha masuk ke dalam rumah itu. Dan jika ia tidak bertindak lebih cepat, nyawa Pak Rasman bisa saja benar-benar melayang. Sejak menemukan benda-benda aneh di rumah majikannya, Sulis sadar ia tidak bisa tinggal diam. Kondisi Pak Rasman yang semakin melemah membuatnya khawatir. Sementara Ibu Dewi sudah kehabisan cara, hanya bisa menangis dan berdoa. Sulis lalu mengingat kembali pelajaran yang pernah ia dapat dari kakeknya. Ia tidak bisa ilmu tinggi, tapi setidaknya tahu doa-doa dasar untuk melindungi diri. Malam itu, Sulis mengambil sebotol air putih. Ia duduk di lantai kamarnya, menutup mata, lalu membacakan doa yang diajarkan kakeknya. Setelah selesai, ia meniupkan perlahan ke dalam air itu. Keesokan paginya, air itu ia berikan kepada Ibu Dewi. "Bu, coba Bapak minum ini. Air biasa, tapi sudah saya bacakan doa. Insya Allah bisa sedikit membantu." Ibu Dewi sempat ragu, tapi karena sudah tidak tahu lagi harus bagaimana, ia menyuruh suaminya meminum air tersebut. Aneh tapi nyata, setelah meminumnya, kondisi Pak Rasman terlihat agak lebih tenang. Ia tidak lagi mengerang kesakitan, meskipun tubuhnya masih lemah. Sejak saat itu, Sulis rutin membacakan doa pada air putih. Ia juga membuat ramuan dari daun sirih, kunyit, dan beberapa bahan dapur lain yang ia tahu punya manfaat menjaga tubuh dari gangguan gaib. Ramuan itu dipakai Ibu Dewi untuk memandikan suaminya. Walaupun tidak menyembuhkan total, setidaknya membuat keadaan lebih ringan. Namun serangan tidak berhenti, justru semakin sering. Malam pertama setelah Sulis mulai melakukan ikhtiar itu, terdengar suara ketukan keras di pintu depan rumah. Awalnya hanya sekali, lalu berulang-ulang seperti orang yang tidak sabar ingin masuk. Sulis dan Ibu Dewi menunggu, tapi ketika pintu dibuka, tidak ada siapa-siapa di luar. Hal itu terjadi hampir setiap malam, bahkan kadang suara ketukan berpindah ke jendela atau pintu belakang. Raffi yang masih kecil ikut ketakutan. Anak itu sering berlari ke kamar ibunya sambil menangis. "Bu, ada yang ketok-ketok jendela kamarku," katanya ketakutan. Selain suara ketukan, penampakan juga mulai muncul lebih jelas. Pernah suatu malam, Sulis sedang menyiapkan air doa di dapur, tiba-tiba melihat sosok hitam melayang cepat dari ruang tamu menuju ke arah kamar Pak Rasman. Tanpa pikir panjang, ia mengejarnya sambil membawa botol air doa. Saat masuk ke kamar, ia melihat bayangan itu berdiri di dekat ranjang, seolah hendak menjerat leher Pak Rasman. Dengan gemetar, ia menyiramkan air doa ke arah bayangan itu sambil membaca doa keras-keras. Seketika bayangan itu melompat mundur, lalu lenyap. Pak Rasman terbatuk keras, namun setelah itu nafasnya kembali normal. Gangguan lain terjadi beberapa hari kemudian. Kali ini sosok perempuan tua berambut acak-acakan muncul di ujung lorong rumah. Matanya merah, mulutnya meringis, dan tangannya terulur ke arah kamar majikan. Ibu Dewi yang melihat langsung menjerit histeris. Sulis memberanikan diri berdiri di depan kamar itu, menghadang sosok tersebut. Meski tubuhnya gemetar, ia tetap membaca doa yang ia hafal. Perempuan tua itu meraung keras lalu menghilang seperti asap. Setelah kejadian itu, Sulis merasa tubuhnya panas dingin dan hidungnya mimisan. Seiring berjalannya waktu, serangan semakin berat. Sulis sering bermimpi buruk setiap malam. Dalam mimpi, ia dikejar makhluk hitam, tubuhnya diikat, bahkan ada yang mencoba menancapkan paku ke dadanya. Begitu terbangun, keringatnya bercucuran dan tubuhnya lemas. Pernah suatu malam, Sulis benar-benar tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Tubuhnya berat seperti ditindih sesuatu. Ia berusaha berteriak, tapi suaranya tercekat. Dalam keadaan itu, ia melihat bayangan hitam besar duduk di dadanya sambil menatap tajam.
Dengan sisa tenaga, ia berdoa dalam hati. Perlahan bayangan itu lenyap dan tubuhnya bisa bergerak kembali. Namun setelah itu, ia mimisan cukup parah hingga membuat bantalnya berlumuran darah. Meski begitu, Sulis tidak menyerah. Ia tahu keluarga majikannya butuh pertolongan. Ia mulai menempelkan kertas bertuliskan doa di beberapa sudut rumah. Ia juga membuat garis dari garam di sekitar ranjang Pak Rasman, berharap bisa menjadi pelindung sederhana. Ibu Dewi semakin bergantung pada Sulis. "Lis, kalau kamu nggak ada, aku nggak tahu harus gimana. Aku benar-benar takut," katanya dengan wajah pucat. Sulis hanya bisa menguatkan walaupun dirinya sendiri juga ketakutan. "Kita harus bertahan, Bu. Jangan kasih mereka menang." Gangguan makin berani. Suatu malam terdengar suara langkah kaki berlari-lari di atap rumah. Atap seng bergetar keras seolah ada orang yang melompat-lompat di atasnya. Sulis keluar dengan membawa botol air doa dan menyiramkannya ke halaman. Suara itu mendadak berhenti, tapi udara terasa panas menyengat. Di kesempatan lain lampu rumah mati mendadak. Saat itu mereka hanya berempat di ruang tamu, Pak Rasman, Ibu Dewi, Raffi, dan Sulis. Dalam kegelapan terdengar suara perempuan tertawa panjang. Raffi langsung menjerit dan memeluk ibunya. Sulis buru-buru menyalakan lilin sambil berdoa. Saat lilin menyala, terlihat bayangan tinggi besar berdiri di sudut ruangan lalu lenyap begitu saja. Setelah kejadian itu, kondisi Sulis semakin menurun. Badannya sering lemas, wajahnya pucat, dan hidungnya beberapa kali mengeluarkan darah tanpa sebab. Namun ia memaksa tetap kuat. Baginya menyerah berarti membiarkan majikannya binasa. Ibu Dewi sempat menyarankan agar Sulis pulang saja ke desanya, takut ia ikut celaka. Namun Sulis menolak. "Kalau saya pulang sekarang, siapa yang bantu ibu sama bapak? Saya nggak tega ninggalin," jawabnya tegas. Hari demi hari rumah itu seperti medan perang. Suara ketukan, penampakan, bahkan benda-benda bergerak sendiri sudah jadi hal biasa. Tapi berkat doa-doa dan usaha Sulis, serangan itu tidak sampai mengambil nyawa. Meski tubuhnya ikut jadi sasaran, Sulis tetap bertahan. Ia tahu pertarungan ini belum selesai. Serangan yang datang semakin besar, pertanda ada kekuatan jahat yang masih terus mengintai. Dan cepat atau lambat, ia harus menghadapi sumber dari semua teror ini. Sulis tidak bisa tidur semalaman. Matanya sembab karena terlalu sering membaca doa, sementara tubuhnya masih terasa panas dingin akibat serangan gaib yang terus datang. Meski begitu, pikirannya semakin tajam. Ia yakin gangguan ini bukan datang begitu saja. Ada orang yang sengaja mengirim santet dengan niat menghancurkan keluarga Pak Rasman. Pagi itu, Sulis duduk di teras rumah sambil menyeruput teh yang sudah hampir dingin. Ia memperhatikan Pak Rasman yang duduk lemas di kursi rotan. Wajah majikannya semakin pucat, matanya cekung, dan tubuhnya semakin kurus. Ibu Dewi hanya bisa mondar-mandir dengan wajah penuh cemas. "Sul, sampai kapan Mas Rasman harus begini? Aku bingung. Dokter bilang sehat, tapi tiap malam dia muntah darah. Aku takut kehilangan suamiku," kata Ibu Dewi dengan suara bergetar. Sulis menghela nafas dalam. "Bu, ini bukan penyakit biasa. Ada yang sengaja menyerang. Saya harus cari tahu siapa yang tega melakukan ini." Ibu Dewi menatap Sulis dengan mata berkaca-kaca. "Kalau memang benar ada orang yang kirim santet, kira-kira siapa, Sul?" Pertanyaan itu menghantui kepala Sulis sejak lama. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba mengingat mimpi-mimpi yang akhir-akhir ini sering datang. Dalam mimpinya, ia kerap melihat sosok kakeknya memberi petunjuk samar. Kadang berupa bisikan, kadang hanya bayangan tempat yang ia kenal. Salah satunya adalah pohon beringin tua di pinggir desa Jati Anom, tempat di mana sering diadakan ritual oleh orang-orang yang menekuni ilmu hitam. Namun semalam berbeda. Sulis mendengar dengan jelas suara kakeknya berkata, "Yang menyerang berasal dari iri hati. Lawan dengan kesabaran, tapi jangan biarkan ruh gentayangan dari desa kita terus digunakan." Sulis sadar, petunjuk itu mengarah pada pelaku yang punya hubungan dengan Jati Anom.
Ia kemudian mulai menyusun kepingan teka-teki. Beberapa minggu lalu, ia pernah mendengar obrolan Pak Rasman dengan seorang tamu bisnis. Katanya, ada proyek besar di daerah perumahan baru yang nilainya miliaran rupiah. Banyak kontraktor bersaing, tapi akhirnya perusahaan Pak Rasman yang menang tender. Sejak saat itu, ia sering mendapat kabar bahwa ada lawan bisnis yang kecewa berat. Sulis lalu berani bertanya, "Bu, waktu Pak menang tender proyek itu, ada yang marah atau iri nggak?" Ibu Dewi berpikir sebentar, lalu menjawab pelan, "Ada, namanya Pak Surya. Dia kontraktor juga. Dia terang-terangan bilang di depan orang banyak kalau Mas Rasman curang. Padahal jelas-jelas semua berjalan sesuai aturan." Nama itu langsung menancap kuat di kepala Sulis. Ia ingat betul, beberapa hari setelah proyek diumumkan, rumah keluarga ini mulai mengalami gangguan aneh. Malamnya, saat semua sudah tidur, Sulis sengaja berzikir di ruang tengah. Lampu sengaja dibiarkan redup. Tiba-tiba, ia mendengar bisikan lirih dari arah dapur. Suara itu seperti suara perempuan tua, tapi kalimatnya samar. Sulis berberanikan diri mendekat, lalu duduk bersila sambil membaca doa pelindung. Bisikan itu semakin jelas. "Dia iri. Dia bawa roh dari tanahmu sendiri." Sulis merinding, itu berarti santet yang menyerang keluarga ini menggunakan roh gentayangan dari desa Jati Anom. Roh-roh itu sering dipakai dukun berbahaya untuk dikirim jarak jauh. Sulis tahu betapa kuatnya roh-roh itu, apalagi jika dikendalikan orang yang memang ahli dalam ilmu hitam. Keesokan harinya, Sulis menceritakan hal ini pada Ibu Dewi. Awalnya, wanita itu ragu, tapi saat melihat kondisi suaminya semakin memburuk, ia percaya sepenuhnya. "Jadi maksudmu, Sul, dukun itu pakai roh dari kampungmu?" tanya Ibu Dewi. Sulis mengangguk. "Iya, Bu. Kalau dibiarkan, roh itu bisa benar-benar mengambil nyawa Pak." Ibu Dewi menutup wajahnya dengan tangan. Tubuhnya bergetar. "Ya Allah, siapa yang tega melakukan ini?" Sulis berusaha menenangkan. "Saya punya firasat ini ulah Pak Surya. Dia mungkin pakai jasa dukun. Dan dukun yang dipilih bukan orang sembarangan. Saya harus cari tahu cara untuk memutus ikatan roh itu." Malamnya, serangan kembali datang lebih hebat. Angin bertiup kencang padahal semua jendela tertutup rapat. Suara ketukan pintu terdengar berulang kali, semakin lama semakin keras. Sulis tahu itu bukan ulah manusia. Ia menggenggam segelas air putih yang sudah ia bacakan doa, lalu menaruhnya di dekat pintu. Aneh, suara ketukan langsung berhenti, tapi setelah itu terdengar suara tawa melengking di belakang rumah. Sulis berlari ke arah jendela dan melihat sosok hitam melayang di halaman. Wujudnya menyerupai bayangan perempuan tua berambut panjang. Sulis tahu itu adalah perantara roh gentayangan yang dipakai untuk menyerang. Dengan berani, Sulis membuka pintu belakang dan berteriak, "Aku tahu siapa yang kirim kamu. Kembalilah ke asalmu, jangan ganggu keluarga ini lagi." Bayangan itu menjerit keras lalu menghilang, tapi Sulis langsung jatuh duduk. Tubuhnya menggigil, mimisan keluar deras. Ibu Dewi yang panik segera menolong, membawa Sulis ke kamar. Meski lemah, Sulis masih bisa berkata, "Bu, waktu kita melawan, pelakunya pasti tahu kita sudah sadar. Kita harus siap. Ini belum selesai." Esok harinya, Sulis mendapat kabar mengejutkan dari tetangga sebelah. Konon, Pak Surya terlihat mendatangi seorang dukun terkenal di pinggiran kota. Orang itu sudah lama dikenal suka melakukan praktek gelap, bahkan pernah terlibat kasus orang sakit misterius yang berakhir dengan kematian. Kabar itu semakin menguatkan keyakinan Sulis. Tidak ada lagi ragu-ragu, memang Pak Suryalah dalangnya. Namun Sulis juga sadar, melawan dukun sekelas itu bukan hal mudah. Nyawa bisa jadi taruhannya. Tapi jika ia diam saja, Pak Rasman mungkin tidak akan bertahan lebih lama. Malam itu, Sulis kembali bermimpi. Ia melihat kakeknya berdiri di bawah beringin tua desa Jati Anom, memegang kendi tanah liat.
Dari kendi itu keluar cahaya terang. Kakeknya berpesan, "Air adalah kunci. Lawanlah dengan yang suci. Ingat, jangan takut, meski dia pakai roh dari desa kita." Sulis terbangun dengan keringat dingin. Ia langsung mengambil wudhu dan berdoa. Kini ia tahu cara untuk melawan sudah semakin jelas. Ia harus gunakan air suci yang dibacakan doa untuk memutus ikatan roh gentayangan itu. Meski tubuhnya masih lemah, Sulis mantap mengambil keputusan. Kalau saya tidak melawan, Pak Rasman tidak akan selamat. Saya harus berani. Ibu Dewi yang mendengar tekad itu hanya bisa menatap Sulis dengan haru. "Sul, kalau kamu berhasil menyelamatkan keluarga ini, aku akan anggap kamu bukan lagi pembantu. Kamu sudah jadi bagian keluarga kami." Sulis tersenyum tipis meski dalam hati ia tahu perjuangan sesungguhnya baru saja dimulai. Malam itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Bulan purnama menggantung bulat sempurna di langit, cahayanya menembus jendela rumah Pak Rasman. Semua orang di rumah itu sudah merasakan firasat buruk sejak sore. Sulis tidak bisa duduk tenang. Sejak menjelang maghrib, suara-suara aneh seperti ketukan di dinding dan bisikan samar semakin sering terdengar. Pak Rasman yang masih lemah hanya bisa terbaring, sementara Ibu Dewi duduk di sampingnya sambil menggenggam tangan suaminya. Wajahnya pucat ketakutan. Anak mereka sudah dibawa tidur di kamar belakang, meski sulit sekali untuk memejamkan mata karena suasana rumah penuh ketegangan. Sulis menyiapkan segelas air putih yang sudah ia bacakan doa, lalu meletakkannya di dekat kepala Pak Rasman. Ia juga menyalakan dupa kecil yang dulu pernah diajarkan kakeknya untuk menetralisir gangguan makhluk halus. Jam dinding menunjukkan pukul 11 malam ketika tiba-tiba terdengar suara keras dari arah pintu depan. Seperti ada yang menghantam dengan batu besar. Ibu Dewi spontan menjerit pelan, "Astaghfirullah, suara apa itu, Lis?" Sulis langsung berdiri, menahan rasa takutnya. "Ibu tenang saja, biar saya lihat, jangan keluar kamar." Namun sebelum ia sempat melangkah ke depan, lampu ruang tamu berkedip-kedip dan padam seketika. Rumah mendadak gelap, hanya diterangi sinar bulan dari luar jendela. Dari arah ruang tamu muncul bayangan tinggi menjulang. Tubuhnya hitam pekat, matanya merah menyala seperti bara. Sosok itu menunduk, lalu tegak kembali, seolah mencari mangsanya. Ibu Dewi menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan teriak. Pak Rasman menggeliat lemah, seakan tubuhnya semakin tercekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Tidak lama, dari arah pintu muncullah sosok perempuan tua berambut panjang acak-acakan. Wajahnya penuh keriput, matanya cekung dan mulutnya menyeringai lebar. Suara tawanya lirih tapi menusuk telinga, membuat bulu kuduk berdiri. "Akhirnya, malam ini waktunya." Suara serak itu terdengar jelas di ruangan. Sulis maju dengan berani, meski kakinya bergetar. Ia meraih kantong kain kecil berisi pusaka peninggalan kakeknya yang selalu ia simpan. Tangannya gemetar, tapi matanya menatap lurus ke arah sosok tua itu. "Kalau memang kau yang dikirim untuk menghabisi keluarga ini, kau harus lewat aku dulu," ucap Sulis dengan suara lantang. Makhluk hitam tinggi itu melangkah maju, suaranya berat seperti gemuruh, sementara perempuan tua itu mendekat dengan langkah terseret. Tiba-tiba angin dingin berhembus kencang ke dalam rumah meski semua jendela tertutup rapat. Sulis membuka kain kecil itu. Di dalamnya ada sebilah keris mungil yang sudah usang. Keris itu tidak besar, hanya sepanjang telapak tangan, tapi terasa panas ketika digenggam. Ia kemudian membaca doa-doa yang dulu diajarkan kakeknya untuk menetralisir gangguan makhluk halus. Seketika makhluk hitam itu meraung keras, sosoknya seperti bergetar tapi tidak mundur. Malah semakin mendekat, tangannya yang panjang mencoba meraih leher Sulis. Sulis cepat mengibaskan keris itu sambil terus membaca doa. Seolah ada cahaya tipis yang keluar dari bilahnya, membuat makhluk itu terhuyung. Namun perempuan tua itu justru semakin ganas. Ia melompat cepat ke arah ranjang tempat Pak Rasman berbaring. Ibu Dewi menjerit, jangan sentuh suami saya." Tanpa pikir panjang, Sulis melempar segelas air doa ke arah perempuan itu. Begitu air menyentuh tubuhnya, terdengar suara mendesis seperti daging yang terbakar. Perempuan itu menjerit keras, wajahnya terdistorsi menjadi lebih menyeramkan.
Namun, serangan itu tidak membuatnya hilang begitu saja. Ia bangkit lagi. Kini matanya menatap penuh amarah kepada Sulis. "Anak desa bodoh, kau berani melawanku?" Sulis menggenggam keris dengan erat meski tubuhnya mulai lemas. Keringat dingin mengucur di dahinya. "Aku tidak takut. Selama Allah melindungi, kau tidak akan bisa menyentuh mereka." Pertarungan semakin sengit. Makhluk hitam tinggi itu mengayunkan tangannya ke arah Sulis, membuat tubuhnya terhempas ke dinding. Sulis katuk batuk keras, darah segar keluar dari mulutnya. Tapi ia memaksa berdiri lagi. Tubuhnya memang lemah, namun tekadnya lebih besar dari rasa sakit itu. Ia kembali membaca doa dengan suara keras. Kali ini lebih mantap. Keris mungil di tangannya bergetar, lalu memancarkan cahaya terang yang lebih kuat. Perempuan tua itu menjerit lagi, tubuhnya mulai mengepul asap hitam. Makhluk tinggi besar di belakangnya pun terdorong mundur. Namun, tiba-tiba sesuatu menyerang balik. Sulis merasa dadanya sesak, seolah ada tangan tak terlihat yang menekan paru-parunya. Ia jatuh berlutut, hampir kehilangan kesadaran. Dalam kondisi kritis itu, ia mendengar suara samar, yaitu suara kakeknya yang dulu sering membimbingnya. "Jangan berhenti, teruskan doa. Ingat, kekuatan mereka hanya ilusi, yang nyata hanyalah perlindungan dari Allah." Sulis menggergetakkan giginya, lalu memaksa mengucapkan doa terakhir yang dia hafalnya. Ia mengangkat keris ke atas kepala lalu mengarahkan ujungnya ke sosok perempuan tua itu. Sekejap kemudian, cahaya terang memancar dari keris, memenuhi seluruh ruangan. Perempuan tua itu menjerit lebih keras daripada sebelumnya. Tubuhnya berkedap berpecah menjadi asap hitam yang langsung lenyap terbawa angin. Makhluk hitam tinggi besar itu pun ikut menghilang, meninggalkan bau busuk yang menusuk hidung. Suasana rumah kembali hening, lampu yang tadinya padam menyala kembali dengan sendirinya. Udara dingin menghilang, berganti dengan hawa hangat yang menenangkan. Sulis jatuh duduk, nampasnya tersengal-sengal, tubuhnya penuh keringat dan luka memar. Ibu Dei berlari menghampirinya, menahan tangis. "Ya Allah, Lis, kamu tidak apa-apa. Astagfirullah. Kalau bukan karena kamu, entah apa jadinya keluarga kami." Sulis hanya tersenyum lemah mencoba menenangkan majikannya. "Alhamdulillah, Bu, sudah selesai. Mereka tidak akan bisa masuk lagi." Pak Rasman yang sejak tadi lemah perlahan membuka mata lebih segar. Wajahnya yang pucat mulai memerah kembali. Meski belum pulih sepenuhnya, terlihat jelas bahwa beban berat yang menekan tubuhnya selama ini sudah hilang. Malam itu setelah semua mereda, Sulis masih duduk di ruang tamu dengan keris kecil di tangannya. Ia tahu pertarungan tadi bukan hanya melawan makhluk gaib, tapi juga tekad melawan kejahatan yang dikirim manusia berhati busuk. Walau tubuhnya masih sakit, hatinya lega. Ia berhasil menyelamatkan keluarga majikannya dari santet yang mematikan. Setelah kejadian malam purnama itu, keadaan rumah Pak Rasman perlahan-lahan kembali normal. Tidak ada lagi suara tangisan perempuan dari dapur, tidak ada lagi bayangan hitam yang mondar-mandir, dan tidak ada lagi teror yang membuat mereka tidak bisa tidur. Malam-malam yang sebelumnya mencekam, kini berubah menjadi malam tenang dengan suara jangkrik seperti biasanya. Pak Rasman mulai sehat kembali. Tubuhnya yang sempat penuh lebam, kini berangsur pulih. Ia bisa berjalan tanpa merasa lemas, nafsu makannya juga mulai kembali. Ibu Dewi tidak lagi bangun dengan bekas cakaran di tubuhnya, dan anak semata wayang mereka bisa tidur nyenyak tanpa terbangun karena teror gaib. Kehidupan yang dulu hampir hancur, perlahan dibangun kembali. Sulis tetap menjalani tugasnya seperti biasa. Ia masih memasak, membersihkan rumah, dan mengurus anak majikannya. Namun, keluarga itu kini memandang Sulis dengan cara yang berbeda. Bagi mereka, Sulis bukan sekedar pembantu rumah tangga, tapi penyelamat hidup. Ibu Dewi sering memandangnya dengan mata berkaca-kaca, merasa tak tahu harus berbuat apa untuk membalas semua pengorbanan Sulis. "Kalau bukan karena kamu, Lis, mungkin keluarga ini sudah hancur," ucap Ibu Dewi suatu sore sambil menggenggam tangan Sulis. Sulis hanya tersenyum kecil, menunduk sopan. "Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Bu. Semua karena izin Allah juga." Pak Rasman yang biasanya sibuk dengan urusan bisnisnya, kini lebih sering meluangkan waktu bersama keluarga. Kejadian itu membuatnya sadar bahwa ambisi yang berlebihan bisa menimbulkan iri hati orang lain.
Ia juga mulai lebih berhati-hati dalam bersikap, tidak lagi menyombongkan keberhasilannya. Beberapa minggu setelah keadaan benar-benar stabil, Sulis meminta izin untuk pulang ke desa Jati Anom. Awalnya Ibu Dewi menahan, karena merasa belum siap kehilangan sosok yang sudah seperti keluarga sendiri. Tapi Sulis menjelaskan bahwa ia ingin menjaga ilmu warisan kakeknya, sekaligus memastikan tidak ada lagi yang menyalahgunakan kekuatan gaib di desanya. Saya tetap sayang sama keluarga ini, Bu. Tapi hati saya bilang, sudah saatnya saya kembali ke desa. Warisan dari Simbah harus dijaga, jangan sampai hilang begitu saja, ujar Sulis pelan. Pak Rasman dan Ibu Dewi akhirnya mengizinkan meski berat. Mereka bahkan mengantar Sulis pulang ke desa sebagai bentuk penghormatan. Saat mobil berhenti di gerbang desa Jati Anom, banyak warga yang langsung menyambut. Kabar keberanian Sulis sudah lebih dulu sampai ke telinga mereka. Wah, ini toh cucu Mbah Wiryo yang katanya bisa mengalahkan santet itu, bisik beberapa warga sambil melihat Sulis dengan kagum. Sulis agak canggung, tapi ia hanya menunduk dan menyalami orang-orang desa. Ia tidak ingin dianggap berlebihan. Baginya, semua yang terjadi hanyalah bagian dari kewajiban untuk menolong sesama. Di rumah peninggalan kakeknya, Sulis kembali menemukan ketenangan. Ia merawat rumah itu, membersihkan pusaka kecil yang dulu diberikan kakeknya, dan kembali mengulang doa-doa yang sering diajarkan sejak kecil. Malam-malamnya di desa terasa damai, berbeda jauh dengan malam penuh ketakutan di rumah majikannya dulu. Namun meski Sulis sudah kembali ke desanya, kenangan tentang peristiwa itu tetap melekat di keluarga Pak Rasman. Mereka sering membicarakan Sulis dalam doa, berharap gadis sederhana itu selalu diberikan keselamatan. Setiap kali mereka duduk di ruang tamu yang dulu dipenuhi teror, rasa syukur tak henti-hentinya mereka panjatkan. Pak Rasman pun mengubah cara berbisnis. Ia lebih jujur, tidak lagi mengambil jalan pintas, dan berusaha menghindari persaingan yang bisa menimbulkan dendam. Ibu Dewi juga semakin rajin beribadah, merasa pengalaman itu adalah peringatan agar mereka tidak lalai. Anak mereka, meski masih kecil, sering bertanya, "Bu, kapan Mbak Sulis main lagi ke sini?" Sementara itu, di desa Jati Anom, nama Sulis mulai dikenal luas. Warga sering menceritakan kisah keberaniannya saat menghadapi serangan gaib yang dikirim dukun berbahaya. Cerita itu menyebar dari mulut ke mulut, bahkan sampai ke desa tetangga. Ada yang datang meminta pertolongan, ada juga yang hanya ingin mendengar langsung pengalamannya. Sulis tetap rendah hati. Ia tidak pernah menyombongkan apa yang dilakukannya. Kalau ada orang kesusahan, selagi saya bisa bantu, saya bantu. Tapi semua kembali pada doa dan keyakinan. Jangan sampai kita malah bergantung sama hal-hal yang bisa menjerumuskan. Begitu jawaban Sulis setiap kali orang bertanya tentang ilmunya. Kisah itu akhirnya menjadi semacam legenda kecil di desa. Orang-orang percaya bahwa cucu Mbah Wiryo memang mewarisi ilmu yang tidak sembarangan. Tapi mereka juga tahu, Sulis tidak pernah menyalahgunakannya. Ia hanya menggunakannya untuk melindungi dan menolong, bukan mencari keuntungan. Tahun demi tahun berlalu, keluarga Pak Rasman tetap menjaga hubungan dengan Sulis. Mereka sering mengirim kabar, sesekali berkunjung ke Jati Anom untuk bersilaturahmi. Setiap kali bertemu, suasananya selalu hangat, seperti keluarga besar yang disatukan oleh takdir aneh. Masyarakat desa Jati Anom, terutama generasi muda, sering mendengar cerita tentang bagaimana Sulis pernah menyelamatkan nyawa majikannya dari santet mematikan. Kisah itu jadi semacam peringatan agar manusia tidak mudah iri hati dan menggunakan jalan kotor untuk menjatuhkan orang lain. Dan hingga kini, nama Sulis masih disebut dengan rasa hormat, bukan hanya sebagai pembantu sederhana dari desa, tapi sebagai sosok yang membuktikan bahwa keberanian, doa dan hati yang tulus bisa mengalahkan kekuatan gelap sekalipun.